membedakan khasnya demam berdarah dengan demam biasa itu apa sih, Dok? Ya, sahabat sehat, demam berdarah itu kan biasanya demam yang lebih dari 3 hari seperti itu. Tapi kenyataannya ketika kita di klinis, ketika kita di dunia kesehatan, demamnya itu kadang sudah ada yang 2 hari, kadang yang baru sehari. Karena pengalaman kita di klinis itu kadang individu atau pasien itu juga tidak bisa menghitung demamnya sudah hari keberapa. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program Kesehatan Sehat kita. Oke dokter, sahabat sehat, beberapa waktu ini Indonesia digemparkan dengan sebuah kasus penyebaran virus yaitu virus corona COVID-19. Tapi tidak hanya virus corona, virus demam berdarah dengue juga cukup merebak di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, sudah sampai 16.000 makan korban dan didiagnosa penyakit demam berdarah dengue. Peningkatan kasus DBD ini jelas membuat kita resah tentang bagaimana sih cara yang benar untuk mencegah penyebaran virus ini. Apakah kita harus menghindari semua nyamuk? Saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Arya Pradana di studio. Halo, selamat pagi dok. Halo sahabat sehat semuanya. Oke, jadi dok, sebenarnya cara penularan virus dengue atau yang penyebab demam berdarah itu sebenarnya menular itu seperti apa sih dok? Sebenarnya demam berdarah jelas sejak kita kecil ya, kita sudah dijelaskan bahwa demam berdarah dari nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti ya. Dari nyamuk Aedes aegypti itu semulanya dari jentik ya, dok ya. Jadi jentik itu kan berkembang menjadi nyamuk. Cuma nggak semua nyamuk itu menyebabkan demam berdarah. Ada macam-macam kan jenis nyamuk seperti itu. Tapi juga diperparah dengan kondisi pasien, mungkin kondisinya sahabat sehat di rumah yang mungkin mengalami demam tinggi, jadi dehidrasi. Jadi diperparah oleh dehidrasinya. Jadi demam berdarah dengue itu bisa menyebabkan dehidrasi itu ya dok? Nah, untuk penularan sendiri apakah bisa menular antara orang ke orang? Misalnya kakak kita kena dengue, kenapa sering kan kejadian adik atau keluarga di rumah ikut terkena? Apakah menular antar orang dok? Sebenarnya karena demam berdarah ini bukan virus ya, jadi tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi lebih ke arah daya tahan tubuh. Seperti itu, daya tahan tubuh kan macam-macam, baik imun kita, terus kondisi cairan dok, seperti itu. Jadi ya tergantung dari manusianya mengkonsumsi makanannya sudah bergizi atau belum, seperti itu sih. Kita, kalau saya sih sudah dibuatkan oleh Tuhan ya tubuh yang sempurna ya, dengan daya tahan tubuh yang baik, dengan imunitas yang baik. Jadi tinggal bagaimana kita menjaganya dengan minum yang cukup, apalagi dengan berat badan ya. Yang saya sering lihat mungkin ya kita kurang minum aja sih, seperti itu. Apalagi kalau badan kita besar seperti itu kan harus otomatis ya minumnya lebih banyak dibanding yang berat badannya kurang dari kita, seperti itu. Oke, baik dok. Nah, tadi kan dari nyamuknya kita melihat. Kalau dari gejalanya itu dok, kan orang sering mikir dia demam aja dibilang ini demam berdarah. Sedangkan yang ini ada demam typhoid atau yang penyakit lainnya. Sebenarnya membedakan khasnya demam berdarah dengan demam biasa itu apa sih dok? Kalau sesuai textbook ya sahabat sehat, demam berdarah itu kan biasanya demam yang lebih dari 3 hari seperti itu. Tapi kenyataannya ketika kita di klinis, ketika kita di dunia kesehatan, demamnya itu kadang sudah ada yang 2 hari, kadang yang baru sehari. Karena pengalaman kita di klinis itu kadang individu atau pasien itu juga tidak bisa menghitung demamnya sudah hari keberapa, seperti itu. Padahal gejala demam itu bukan hanya demam loh, bukan hanya demam yang bisa diukur dengan suhu, tapi juga mungkin kita juga nyeri sendi kan, seperti itu. Nyeri sendi itu sebenarnya sudah gejala demam. Kayak pegal-pegal gitu mungkin. Seperti itu. Jadi agak susah bangun kan gitu kan, kita pernah tuh ngalamin seperti itu. Terus mungkin pusing yang mungkin membuat kita terganggu beraktivitas seperti itu. Jadi kadang ya orang awam, masyarakat tuh kadang suka salah menilai demam hanya dari suhu saja, seperti itu. Padahal gejala demam itu kalau
yang kita dapatkan itu ya seperti itu, Dok. Berarti ada gejala penyerta selain demam itu sendiri, seperti tadi dokter katakan pegal-pegal, pusing. Ini kan kita sudah melihat banyak sekali upaya pemerintah dalam memberantas demam berdarah, karena tentunya ini sangat mudah menular ya dok, dan juga cukup berbahaya dok, yang tadi dokter katakan dapat membuat dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Nah, apakah fogging yang dilakukan pemerintah itu memang efektif dok untuk membunuh atau mencegah penyebaran dari demam berdarah tersebut? Sebenarnya fogging ya sangat berpengaruh ya, cuma tidak bisa menjadi 100% mutlak untuk mengurangi jentik nyamuk itu sendiri atau nyamuk yang sudah berkeliaran di rumah. Karena kan nyamuk berkeliaran di rumah kita juga bisa dari nyamuk tetangga. Jadi dalam artian nggak bisa hanya, oh itu nyamuk di rumah saya saja. Kalau saya sepengalaman selama ini harus ada kerjasama antar warga. Jadi warga juga harus tahu dalam kondisi lingkungannya juga lingkungan demam berdarah. Biasanya di tingkat bawah yang kita sering sebut puskesmas, biasanya sering dapat laporan dari warga. Kalau ada warganya yang mungkin meninggal dunia akibat demam berdarah. Jadi peran serta warga untuk aktif, untuk memberitahukan kepada pihak-pihak terkait yang bisa merubah situasi seperti puskesmas, kelurahan, itu juga penting. Oh, berarti memang peran warga sendiri ya, terutama dari jenjang puskesmas kita bisa mulai memberitahu dokter di puskesmas dan juga mungkin dari dokter tersebut memberitahu ke jenjang berikutnya ke pemerintahan daerah dan juga sampai pemerintah pusat, jadi baru bisa dilakukan fogging itu sendiri. Tapi fogging itu tetap efektif ya dok ya? Tetap efektif. Efektif, oke. Nah, kalau untuk pencegahan yang bisa kita lakukan sendiri dok, sebagai para keluarga, para bapak ibu di rumah, sebenarnya pencegahan untuk demam berdarah yang kita bisa lakukan sendiri di rumah itu apa sih dok? Kalau pengalaman saya yang pasti sih ya disemprot ya setiap sebelum tidur terutama karena kan nyamuk itu biasanya ada di malam harinya, disemprot untuk menghilangkan nyamuknya ketika kita beristirahat. Terus yang kedua kalau saya sendiri pengalaman pakai kelambu. Pakai kelambu. Iya, pakai kelambu jadi tidur kita sangat tidak diganggu oleh nyamuk itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga jelas menjaga makanan yang bergizi. Kemudian minum minuman yang sehat, higienis. Lalu juga bisa jadi makanannya yang bersih. Yang kayak gitu, terus minum yang cukup, air putih seperti itu. Berarti memang kita penting untuk menjaga sendiri dari pengalaman dokter sendiri kan mengatakan menggunakan kelambu ya dok, mungkin di tempat tidur digunakan kelambu gitu. Dan juga dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri ya dengan makan makanan bergizi dan juga minum minuman yang cukup. Nah, kita juga sering melihat dok banyak kasus kematian demam berdarah, terutama pada anak-anak. Nah, sebenarnya itu kenapa sih dok? Apakah memang penyakitnya hanya menyerang anak-anak saja? Apakah memang lebih berbahaya pada anak-anak? Dan apa sih yang bikin kematiannya? Sebenarnya penyakit ini tidak hanya berbahaya buat anak-anak ya, karena banyak juga ditemukan orang dewasa, bahkan ibu-ibu juga meninggal seperti itu. Tapi kenapa anak-anak menjadi sangat berbahaya? Karena juga kalau saya melihat dari edukasi orang tuanya itu sendiri terhadap anaknya. Kadang orang tua itu, sepengalaman saya dok ya, orang tua itu kadang lupa menghitung hari keberapa si anak itu demam. Kadang datang ke dokter ditanya, ibu, bapak demamnya sudah hari keberapa? Orang tuanya juga lupa, kadang seperti itu. Jadi itu juga mengacaukan diagnosis atau pemeriksaan dokter. Dan demam berdarah kan harus dengan pemeriksaan laboratorium ya, dengan pemeriksaan penunjang. Jadi akan merancukan kapan anak tersebut harus dicek labnya. Emang pengaruh ya dok, hari keberapa demam? Sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya dok? Karena biasanya kalau hari pertama tinggal diminumin yang baik dengan yang cukup, itu biasanya sudah membaik. Berarti yang penting juga mungkin untuk antara kakak dan juga adik dalam satu keluarga pasti kebutuhan airnya atau kebutuhan minumannya berbeda itu ya dok berbeda, iya. Nah kalau untuk apa yang menyebabkan sampai kematian itu sebenarnya kenapa sih dok? Kekurangan cairan yang sangat penting dan telat dalam penanganannya. Jadi kadang anak-anak itu datang ke rumah sakit sudah demamnya sudah kondisi kritis demam berdarah, misalnya hari keempat atau hari kelima. Tanda-tandanya seperti apa dok kritis? Dengan pemeriksaan lab, dengan trombosit yang turun, hematokrit yang meningkat, seperti itu kan menjadikan kebocoran plasma ya dok, kebocoran pembuluh darah. Jadi ya pasti trombositnya akan turun dan yang berbahaya ya kematian itu sendiri. Berarti memang trombositnya menurun, anaknya juga kekurangan cairan, jadi akibatnya mungkin kita lihat bisa lemas, seperti itu, tampak lebih dingin mungkin kulit-kulitnya, dan juga itu tanda-tanda bahayanya ya dok ya. Nah, kita sudah cukup berbicara banyak ya sahabat sehat tentang bagaimana penyakit demam berdarah itu penularannya dan cara penanggulangannya. Saat ini kita akan melihat VT dari sahabat sehat yang sudah bertanya.
Dok, saya mau bertanya, apakah semua jentik yang ada di bak mandi itu beresiko DBD? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama cukup menarik, Dok. Ya. Apakah semua jentik yang kita temui pada air, baik dari ember, bak mandi, apakah beresiko menyebabkan demam berdarah, Dok? Kalau jentik jelas beresiko menyebabkan demam berdarah. Cuma jentik yang mana yang menyebabkan demam berdarahnya kita kan juga belum tahu. Makanya itu perlu diadakan fogging dan penyemprotan mandiri. Tapi intinya sih kalau jentik itu ya mungkin sangat besar menjadikan demam berdarah. Makanya secepat mungkin harus diberantas seperti itu. Mungkin kita bisa beritahu ke puskesmas terdekat kita ya, Dok ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke VT selanjutnya. Dok, mau nanya, apa aja sih pemicu seseorang bisa kena DBD? Makasih. Nah, ini apa saja sih, Dok, pemicu dari demam berdarah? Apakah dipengaruhi daya tahan tubuh lemah ataukah saat orang yang sedang fit pun saat digigit nyamuk kan langsung demam berdarah, Dok? Ya, mungkin kalau dari segi faktor ada faktor internal dan eksternalnya, Dok ya. Kalau faktor eksternalnya mungkin ya dari nyamuk yang tadi. Jadi ya nyamuk itu kan sangat besar penyebabnya ya, Aedes aegypti yang mungkin sahabat sehat sudah paham sering baca seperti itu. Kalau untuk internalnya jelas yang tadi dokter katakan lebih ke daya tahan tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Tingkat pekerjaan, beratnya pekerjaan, yang beraktivitas setiap hari kan berbeda-beda. Dan yang saya lihat budaya minum air putih itu masih sangat lemah di Indonesia. Jadi masih senang yang minum minuman yang berasa ya, seperti kopi, susu, teh seperti itu. Padahal kadang kalau ketemu pasien demam berdarah juga mereka minum minuman yang kayak bernatrium. Semestinya juga nggak perlu sih. Hanya cukup minum air putih yang banyak. Ya kadang juga image seperti jus jambu seperti itu sebenarnya juga tidak membantu banyak. Yang intinya lebih ke arah kita kan kehilangan cairan. Berat badan kita berapa? Ketika berat badan kita dimasukin cairan yang sesuai, saya pikir akan kembali semula. Dan kekurangan cairan itu juga tidak dalam satu hari menyebabkan demam berdarah. Dalam arti sudah akumulasi, Dok. Akumulasi dari beberapa hari gitu kan. Berangsur-angsur. Kita lupa minum minuman seperti itu jadi menyebabkan ya cairan semakin tambah berkurang. Artinya kalau cairan berkurang trombosit juga akan menurun. Bikin tubuh tambah lemah dan makin rentan ya, Dok ya. Makin rentan. Apalagi ditambah misalnya gigit nyamuk Aedes aegypti kan. Jadi ya makin besarlah kans peluangnya si individu tersebut terkena demam berdarah itu ya. Nah, berarti memang penting untuk jaga daya tahan tubuh kita sendiri ya. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi juga ya, Dok ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dok, saya mau nanya, apakah penyebaran ikan cupang di dalam bak mandi aman bagi kesehatan? Terima kasih, Dok. Nah, Dok, apakah penyebaran ikan cupang di bak mandi kan ini sering banget dilakukan oleh warga? Apakah memang efektif, Dok, untuk menanggulangi jentik-jentik tersebut? Dan juga apakah saat kita mandi dengan bak mandi itu, apakah aman, Dok, sebenarnya? Kalau ikan cupang dikatakan efektif, jelas efektif ya. Karena kan memang ikan cupang itu konsumsinya jentik nyamuk. Seperti itu. Tapi juga mengganti air sesering mungkin itu juga penting. Artinya jangan sampai kotoran ikan itu terus mengendap di dalam air tempat kita mandi karena akan bisa juga menimbulkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Tapi juga perlu dicatat yang tadi sering mengganti atau membilas bak mandinya. Ya, membilas bak mandi seperti itu. Jadi ya edukasi kepada warganya juga harus jalan ya. Nah, sahabat sehat, berarti sudah pada cukup jelas ya mengenai info dari demam berdarah dengue-nya tersebut. Dari apakah cara penularannya, apakah semua nyamuk itu berbahaya, dan apa yang bisa saudara lakukan di rumah. Nah, dari Dokter Arya, apakah ada saran untuk sahabat sehat yang sudah menonton, Dok? Yang saran yang mungkin bisa saya berikan, jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, higienis, pola hidup sehat. Dalam arti sehat itu nggak mahal, yang mahal itu sakit. Oh iya, betul. Seperti itu. Jadi ya harus dijaga baik-baik tubuh kita, pemberian Tuhan yang paling baik seperti itu. Terus yang kedua, kurangi stres, kurangi berpikir yang negatif. Cobalah kita coba berpikir yang positif gitu kan. Mungkin yang terakhir tadi yang sudah dokter katakan, istirahat yang cukup ya. Kalau bisa 7-8 jam satu hari. Jadi jangan bergadang karena tidur malam itu kan imun kita terbentuk ya, Dok. Jadi
usahakan kalaupun kita ada masalah nggak bisa tidur, mikir ini mikir itu, saya harus bisa tidur pada saat malam hari. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Dokter Arya. Sama-sama dok. Iya. Nah, sahabat sehat, untuk sahabat sehat sudah mendapatkan info yang menarik pada hari ini, terutama tentang demam berdarah dengue. Silakan klik tombol like dan juga subscribe MPW Channel, klik tombol lonceng setelahnya, dan share video ini ke semua teman kalian, terutama yang sedang demam-demam. Dan jika kalian ada pertanyaan atau topik yang kita bahas pada episode selanjutnya, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Dr. John. Saya Dr. Arya. Pamit dahulu ya.